diperdebatkan. Benarkah Ibu, saya ulangi, benarkah Ibu meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa? Ya, pada hari ini mosi kami sangat mendukung mosi yang akan diperdebatkan hari ini, di mana mosi ini berbunyi, benarkah e-book dapat meningkatkan literasi siswa? Jadi hadirin sekalian yang saya banggakan, ada dua definisi sebagai kunci utama dalam pembangunan argumentasi kami dalam posisi kami sebagai tim pro. Jadi di sini adalah yang pertama, e-book. Apakah itu e-book? E-book adalah perpustakaan digital. Itu adalah hasil inovasi dari teknologi yang semakin menjadi-jadi. Jadi, kita tahu bahwa tujuan dari e-book ini adalah untuk apa? Untuk menunjang pembelajaran siswa, khususnya di tengah generasi muda yang sedang mengembangkan intelektualnya. Jadi, itulah e-book. Dan yang kedua, definisi yang kedua adalah literasi. Hadirin yang berbahagia, berbicara soal literasi, literasi adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan daya berpikir, daya ingat, dan daya inovasi. Literasi ini akan menambah wawasan dan melalui apakah itu? Melalui sumber-sumber terpercaya dan sumber-sumber yang tentunya harus inovatif. Itulah definisi yang kami tekankan. Jadi di sini rekan yang kami hargai, rekan tim kontra beserta hadirin sekalian, berbicara tentang benarkah e-book dapat meningkatkan kualitas belajar siswa, tentunya iya, kami membenarkan tentang hal tersebut. Apa alasan utama kami? Alasan utama kami adalah yang pertama, jangan pernah berpikir bahwa teknologi hanya memudahkan, tapi berpikirlah bahwa teknologi juga dapat meningkatkan apakah itu sumber daya manusia melalui cara-cara inovasi melalui e-book. E-book ini dapat menunjang pembelajaran siswa, terkhusus siswa yang memang berada di era modern. Hadirin yang berbahagia, Anda tahu bahwa teknologi merupakan hal yang menarik bagi semua orang. Mengapa tidak ada cara untuk membangkitkan kembali literasi melalui penerapan e-book ini dapat meningkatkan literasi dengan cara yang inovatif dan juga tujuan yang tentunya dapat membuat siswa-siswa kokoh dalam pembelajarannya, baik pembelajaran secara karakter, intelektual, dan hadirin yang berbahagia, e-book ini juga dapat mempermudah kita. Kita tahu bahwa ada beberapa daerah yang memang minim akan informasi, bukan hanya informasi, tetapi juga minim akan sumber informasi. Dengan adanya e-book ini, e-book dapat meningkatkan inovasi, dapat memberi kemudahan bagi pelajar, yang kita tahu bahwa pelajar adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi hadirin yang sekalian, kami menekankan bahwa e-book dapat menekankan peningkatan literasi siswa. Literasi sebagaimana yang kita tahu bahwa literasi bertujuan untuk meningkatkan daya ingat, daya berpikir, dan daya untuk meningkatkan wawasan. Melalui e-book ini dapat mempermudahkan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu teknologi sekarang semakin menjadi-jadi. Jangan pernah berpikir pada satu perspektif, tetapi berpikirlah dengan adanya teknologi kita tidak hanya dimudahkan, tapi juga kita perlu ditingkatkan dengan adanya e-book. Sekali lagi saya tegaskan, teknologi bukan hanya memudahkan, tapi juga meningkatkan. Dengan apa? Dengan inovasi e-book. Inovasi e-book ini dapat meningkatkan literasi karena teknologi merupakan hal yang menarik bagi kalangan siswa sekarang ini. Teknologi menjadi hal yang menarik. Tentu dengan adanya e-book dapat mendukung hal yang menarik melalui e-book ini. Jadi kami tegaskan sekali lagi, kami mendukung mosi perdebatan hari ini. Silakan. Tidak, terima kasih saudaraku. Instruksi. Tidak punya hak untuk interupsi. Baik, silakan. Kalau menurut kami mengenai pendidikan dengan yang minim akan jaringan, bagaimana dengan keadaan teknologi yang sekarang ini? Semua harus dari jaringan HP. Kalau menurut kami tidak semua peserta didik memiliki handphone. Sekian. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa berbicara tentang e-book itu berbicara tentang internet dan gadget. Pemerintah juga tentu akan meminimalisir hal tersebut tentang penggunaan e-book. E-book ini sangat berfungsi. Kita jangan berpikir bahwa teknologi memudahkan, tapi kita berpikir bahwa teknologi juga akan meningkatkan melalui inovasi-inovasi kreatif seperti e-book. Terima kasih saudara. Masih ada waktu.
Jadi saudaraku, perlu kami tegaskan, kami sangat mendukung mosi perdebatan kali ini. Karena apa? Ini menyangkut pengembangan pendidikan, terkhususnya di Indonesia. Indonesia perlu mengejar intelektual dan melalui teknologi juga berinovasi. Maka terima kasih. Selesai. Giliran berikut pembicara pertama. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Dewan Juri yang kami hormati. Kami dari tim kontra sekali lagi menegaskan bahwa kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi yang kita perdebatkan pada malam hari ini. Hal ini dikarenakan yang pertama, e-book itu memang merupakan sebuah teknologi, tetapi perlu Anda ketahui bahwa tidak semua peserta didik mampu mengolah atau mampu mengolah teknologi tersebut sehingga dia memiliki atau mendapat pengetahuan yang positif dari teknologi yang ia gunakan. Karena saudara, Anda berkata dari sudut pandang positif. Nah, di sini kami berbicara dari sudut pandang yang negatif. Kami memandang bahwa e-book ini tidak mampu meningkatkan literasi bagi seorang peserta didik. Karena yang pertama, peserta didik kebanyakan menggunakan teknologi hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka tidak selalu menggunakan teknologi tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi, kami tekankan sekali lagi bahwa penggunaan e-book ini tidak mampu meningkatkan kemampuan literasi di kalangan remaja dengan berbagai pertimbangan yang telah kami sampaikan. Lalu, tadi Anda katakan bahwa teknologi ini bukan hanya untuk memudahkan, tetapi juga untuk meningkatkan. Tetapi ketika kita melihat realitas selama ini, bahwa kemampuan literasi dari semua peserta didik bukannya meningkat, tetapi kebanyakan menurun. Hal ini disebabkan yang pertama, faktor teknologi itu sendiri. Interupsi saudara. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Anda terlalu melihat pada dampak negatif. Jadi kami ingin bertanya, jika tidak dengan ibu, bagaimana teknologi dapat meningkatkan? Kita berbicara teknologi yang memudahkan. Bagaimana teknologi meningkatkan literasi siswa? Kalau bukan dengan Selesai. terima kasih. Silakan dilanjutkan tim kontra. Baik, Anda juga memandang dari sudut positif. Sedangkan kami di sini, kami berdiri sebagai tim negatif yang menentang argumen Anda. Jadi kami katakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan literasi dari setiap peserta didik tidak harus dengan menggunakan e-book atau teknologi, karena masih ada cara lain yang bisa digunakan oleh peserta didik. Jadi sekali lagi kami menekankan bahwa penggunaan e-book tidak mampu meningkatkan literasi di kalangan peserta didik. Kami menekankan bahwa e-book tidak mampu meningkatkan kemampuan literasi di kalangan peserta didik. Sekian, pas. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan oleh moderator yang kami hormati, Dewan Juri, serta tim lawan kami, yaitu tim kontra. Berdasarkan argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra, seolah-olah Anda tidak menikmati. Seolah-olah di sini Anda tidak menikmati bahwa dampak positif dari e-book itu sangat memiliki dampak yang efektif terhadap pembelajaran untuk siswa. Perlu diketahui, di zaman era globalisasi ini kita dituntut untuk bisa bersaing serta berkembang untuk mengatasi berbagai perubahan sosial berdasarkan tuntutan zaman. Perlu diketahui juga, dengan dikembangnya e-book ini atau terkembangnya teknologi, pembatas waktu dan ruang bukan jadi penghalang untuk siswa, di mana mereka bisa mengakses materi melalui e-book, bahkan tidak terhalang berkaitan dengan waktu. Perlu diketahui juga, Anda sendiri pasti menikmati perkembangan teknologi. Lantas, apakah Anda masih tidak setuju bahwa teknologi adalah bagian dari keberhasilan untuk pembelajaran siswa? Saudara sekalian yang saya kasih, serta Dewan Juri yang saya hormati, tak bisa dipungkiri bahwa fakta dan kenyataan mengatakan bahwa dengan perkembangan teknologi, terlebih khusus untuk para pembelajar, bahwa
bahwa kita menikmati dampak negatif terhadap perkembangan teknologi. Saya ingin membantah argumen dari pembicara pertama yang mengatakan bahwa kami terlalu perfektif atau terlalu memandang dari hal positif. Jadi di sini jelas. Silakan diinterupsi. Silakan saudara. Anda di sini terlalu melihat dari sisi positif. Anda tidak pernah melihat dari sisi negatif. Lalu yang kedua, Anda katakan waktu dan ruang tidak menjadi persoalan. Lalu bagaimana? Kami sudah mengerti saudara. Di sini saya ingin menjawab interupsi, sekaligus saya mengucapkan terima kasih atas interupsinya. Jelas di sini kami memandang dari dampak positifnya, karena seperti yang kami jelaskan, pada fakta dan kenyataannya sebagian besar dengan ketuntutan zaman kita dituntut untuk bersaing dengan dunia luar, dan tidak bisa dipungkiri bahwa dengan meningkatnya teknologi kita bisa menikmati sisi positif dari teknologi tersebut. Tim lawan yang saya hormati serta rekan juri yang saya kasihi, perlu ditegaskan sekali lagi, kami sangat mendukung terhadap mosi yang diperdebatkan pada kesempatan ini karena berdasarkan data dan fakta. Sekian dan terima kasih. Giliran berikut diberikan kepada tim kontra. Kepada pembicara kedua, disilakan. Selamat malam Bapak Moderator yang saya hormati dan Bapak Dewan Juri sekaligus teman pro yang kami hadapi. Kalau menurut saya sangat menentang dengan perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, peserta didik sekarang lebih memilih game daripada membaca. Kalau menurut saya, perkembangan e-book itu tidak memungkinkan untuk kita bisa berkembang secara inovatif. Karena sekarang ini, sesuai dengan realitanya, anak-anak lebih memilih game, lebih membuka HP dengan hal-hal yang tidak memungkinkan. Kalau menurut saya, salah satu cara, karena kami sini tadi menyebutkan cara meningkatkan literasi. Kalau menurut kami, yang pertama itu membangunkan literasi pagi di sekolah. Diwajibkan selama 15 menit itu harus sebelum memasuki pembelajaran, kita diwajibkan untuk membaca literasi terlebih dahulu. Kalau menurut saya sangat menolak dengan perkembangan teknologi yang tidak memungkinkan untuk bisa meningkatkan literasi. Seperti yang sudah kita ketahui, karena perkembangan sekarang tuh era modern sangat sulit untuk kita kendalikan. Seperti yang kita ketahui dalam dunia pendidikan sekarang tuh, teknologi atau handphone itu tuh rata-rata sudah dimiliki, tapi dimanfaatkan dengan tidak sangat bijak. Sekian dan pas. Sekarang kita memasuki putaran yang ketiga. Pembicara ketiga dari tim pro, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai pembicara ketiga. Jadi di sini kami sudah menawarkan solusi dengan adanya e-book yang diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa. Jadi Anda menentang dengan adanya e-book dengan alasan masih ada solusi lain selain e-book. Jadi e-book merupakan tawaran yang dilakukan oleh pemerintah agar teknologi bisa digunakan dengan maksimal. Sehingga para pelajar tidak hanya menggunakan teknologi seperti gadget untuk kesenangan pribadi mereka, misalnya untuk medsos atau untuk game. Jadi di sini e-book memiliki sisi terangnya. Yang pertama, misalnya dalam sebuah instansi pendidikan yaitu sekolah, kurangnya fasilitas, misalnya fasilitas penunjang literasi seperti buku. Nah, dengan adanya e-book menawarkan solusi, yaitu buku-buku yang tidak ada di perpustakaan kita bisa dapatkan melalui aplikasi atau situs e-book. Jadi e-book di sini sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi siswa. Selain itu, e-book memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku fisik. Yang pertama, e-book di sini lebih praktis. Siswa di sini bisa hanya membawa handphone untuk mendapatkan informasi untuk mereka jadikan sebagai literasi, yaitu buku yang sudah disediakan melalui situs e-book. Yang kedua adalah di sini
agar teknologi tidak semata-mata memiliki dampak negatif, namun bisa digunakan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, yaitu dengan meningkatnya literasi belajar pada siswa. Sekian. Masih. Baik, giliran berikut pembicara ketiga dari tim kontra. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya, Dewan Juri yang terhormat dan Bapak Moderator yang kami hormati. Saya selaku pembicara tiga dari tim kontra menegaskan kembali bahwa kami dari tim kontra tetap berpegang teguh dan konsisten dengan argumen kami bahwa e-book itu bukanlah solusi yang tepat untuk meningkatkan literasi peserta didik. Hal tersebut dikarenakan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya dari pembicara 1 dan juga pembicara 2. Yang kedua, saya ingin membantah argumen dari tim pro pembicara 3 yang mana tadi Anda jelaskan bahwa e-book itu tidak mudah rusak seperti buku-buku yang ada di perpustakaan. Akan tetapi kami kembali menegaskan kembali penggunaan e-book itu tidak hanya dilihat dari sisi positifnya saja, akan tetapi kita lihat dari posisi negatifnya juga, di mana teknologi atau smartphone yang digunakan oleh peserta didik tidak menjamin bahwa smartphone tersebut akan bertahan lama atau tidak rusak. Ingat, sial itu kita tidak ketahui kapan terjadinya. Bisa saja saat Anda menggunakan e-book, handphone atau smartphone yang Anda gunakan jatuh. Sehingga di sini kami menyimpulkan bahwa e-book bukanlah solusi yang tepat untuk meningkatkan literasi. Tetapi cara lain atau solusi lain yang dapat kita gunakan yaitu dengan menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Manfaat Instruksi saudaraku. Silakan. Jika Anda tidak percaya bahwa e-book adalah salah satu solusi yang terbaik, lantas solusi apa yang Anda tawarkan? Berikan solusi yang fakta supaya kami dapat menerima alasan yang tepat dari solusi yang saya tawarkan. Sekian dan terima kasih. Jadi solusi dari tim kami yaitu tim kontra untuk meningkatkan literasi peserta didik yaitu dengan menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Ingat, setiap sekolah pasti ada perpustakaannya. Jadi waktu istirahat itu bisa diluangkan untuk membaca buku-buku di perpustakaan agar meningkatkan literasinya. Yang kedua, penggunaan e-book itu. Interupsi Anda ditolak. Sudah lewat tadi jatah untuk interupsi. Silakan lanjut. Baik, saya lanjut argumentasinya. Penggunaan e-book juga itu berpengaruh pada akses internet. Kita tidak boleh, sekali lagi kami menegaskan. Sayang sekali telah selesai. Terima kasih. Giliran berikut masing-masing tim menyampaikan closing statement sekaligus menyampaikan kesimpulan perdebatannya. Terima kasih kepada moderator. Saatnya kami masuk dalam closing statement. Pada closing statement ini, kami menyimpulkan bahwa teknologi bukan hanya memudahkan, tapi juga meningkatkan. Meningkatkan dengan apa? Pemberian inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara e-book. Jadi saudaraku yang terkasih, berbicara tadi Anda katakan bahwa ada solusi. Kami meminta solusi yang signifikan akan hal tersebut. Anda berkata tadi bahwa membangunkan semangat literasi pada siswa, dan Anda mengatakan juga bahwa di setiap sekolah ada perpustakaan. Adakah hal yang menunjang hal tersebut? Adakah hal yang membuktikan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan literasi? Sekali lagi kami tegaskan, teknologi berinovasi bukan berarti kita berdiam diri. Untuk apa? Untuk memajukan mutu pendidikan. Jadi kami mempertegaskan sekali lagi, dengan adanya teknologi yang berinovasi yaitu e-book bukan hanya memudahkan saudaraku, namun juga meningkatkan. Anda tidak memberikan solusi yang signifikan, solusi yang mendasar
teknologi bukan hanya memudahkan, namun teknologi dapat berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara-cara yang berkualitas, cara-cara yang berenergi, bahwa dengan adanya e-book dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya. Sesuai dengan tuntutan zaman, dengan hal tersebut, dengan argumen yang berhasil kami bantah, dengan tanpa adanya solusi yang valid, solusi yang aktual, kami merasa dengan bangga kami mendukung mosi perdebatan hari ini. Hadirin yang saya hormati beserta rekan berpikir kami dari tim kontra, jangan pernah menyempitkan perspektif dalam satu hal, tetapi jangan pernah, terima kasih saudaraku. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari tim kontra tetap berpegang teguh pada argumen kami bahwa e-book tidak dapat meningkatkan literasi di kalangan peserta didik. Perlu Anda ketahui bahwa kehadiran e-book ini tidak akan membawa perubahan kepada peserta didik apabila peserta didik itu tidak memiliki kebijakan atau pandai menentukan sikap terhadap teknologi, dan Anda juga tidak memberikan solusi terbaik kepada kami. Apakah solusi terbaik untuk menghindari sisi negatif dari penggunaan e-book tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas atau kemampuan literasi di kalangan peserta didik? Lalu yang kedua, perlu Anda ketahui bahwa literasi itu adalah suatu kewajiban, dan literasi itu wajib dilakukan oleh semua peserta didik. Baik, sedikit tambahan dari tim pro tadi menyatakan bahwa kami dari tim kontra tidak memberikan solusi. Saudaraku yang terkasih, perlu Anda garis bawahi bahwa kami sudah memberikan solusi yang bersifat fakta dan nyata, di mana setiap sekolah itu sudah memiliki, dan ini berdasarkan realita, sudah memiliki perpustakaan. Yang kedua, realita yang kedua kami berikan tadi yaitu untuk meningkatkan literasi, kita juga dapat melakukan literasi di sekolah selama 15 menit, dan ini juga realita nyata karena ini juga sudah dijalankan di sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Masih ada 15 detik. Tambahan dari saya, contoh nyata juga di SMA Negeri 1 Lelang itu seperti literasi pagi itu membacakan presentasi.